Jika satu potong kue dibagi kepada 3 orang anak, dapat berapa ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, anak-anak jangan lupa kalau keluar pakai masker, jaga jarak, dan jaga kesehatan. Oh iya, kalau makan juga cuci tangan ya. Dari luar juga cuci tangan supaya terhindar dari segala macam virus dan bakteri. Anak-anak sekalian yang Ustazah sayangi, ya insya Allah dari hari ke hari kita mudah-mudahan jadi yang lebih baik ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Kira-kira apa ya? Nanti kita lihat, oke? Nah, anak-anak biasanya kalau ayah bunda beli makanan pasti dibagikan ke seluruh anggota keluarga. Misalnya beli pizza, satu loyang pizza bisa dibagi tuh ke beberapa anggota keluarga, ke kamu, ke adik, ke kakak, atau ke yang lainnya kan. Nah, nanti kita ada hubungannya tuh dengan itu. Simak ya. Nah, dalam pelajaran ini kita akan mempelajari berbagai macam cara dalam berbagi ya. Sebagaimana Rasulullah ajarkan, kita seharusnya senang berbagi, bersedekah. Nah, misalnya ada satu potong kue, lalu kita bagikan ke 3 orang anak, Jono, ke Salman, dan ke Ika. Ulangi ya, satu potong kue dibagikan ke 3 orang anak, Jono, Salman, dan Ika. Kira-kira masing-masing anak dapat berapa? Nah, kalau seperti itu, masing-masing anak mendapatkan 1/3 bagian. 1/3 bagian. Jadi Jono dapat 1/3, Salman 1/3, dan Ika juga 1/3. Nah, setelah Salman, Jono, dan Ika mendapatkan kue masing-masing 1/3 bagian. 1/3 bagian itu adalah bentuk angka pecahan yang jika ditulis 1/3. Dalam angka pecahan kita akan mengenal pecahan biasa dan pecahan campuran. Apa aja itu? Satu-satu ya dibahas. Bilangan pecahan biasa adalah bilangan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contohnya sebagai berikut. 3/5. 3 merupakan sebuah pembilang dan 5 merupakan sebuah penyebut. Angka 3 adalah pembilang, angka 5 adalah penyebut. Nah, pecahan biasa yang memiliki pembilang lebih kecil dibanding penyebut bernilai kurang dari 1. Sedangkan jika pembilang lebih besar dibandingkan penyebut bernilai lebih dari 1. Ulangi ya, pembilang jika lebih kecil dari penyebut maka nilainya kurang dari 1. Sedangkan pembilang yang lebih daripada penyebut bernilai lebih dari 1. Contohnya gimana ya? Ini contohnya. Pembilang, penyebut bernilai kurang dari 1. Contohnya adalah 1/2. 1/2 pembilangnya berangka 1, penyebutnya berangka 2. Maka 1/2 atau setengah bernilai kurang dari 1. Sedangkan contoh pembilang lebih dari penyebut bernilai lebih dari 1, contohnya adalah 5/3. Angka pembilang di situ adalah angka 5 dan angka penyebutnya adalah angka 3. 5/3 bernilai lebih dari 1. Kalau di kalkulator ya, kalau kita coba hitung 5 dibagi 3 atau 5/3,
nilainya 1, sekian secara desimalnya. Tuh ya. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Seperti contohnya 2/1/3. 2 adalah bilangan bulat dan 1/3 adalah bilangan pecahan biasa. Nah, ini namanya bilangan pecahan campuran. Oke, ulangi ya. Bilangan pecahan campuran adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat dan bilangan pecahan biasa. Seperti 2/1/3. 2 adalah bilangan bulat dan 1/3 adalah bilangan pecahan biasa. Nah, selanjutnya, bilangan pecahan biasa yang bernilai lebih dari 1 ternyata bisa diubah ke dalam bentuk pecahan campuran loh. Nah, contohnya sebagai berikut. Nah, misalnya bilangan pecahan biasa dari 5/3 itu bisa kita ubah menjadi pecahan campuran bernilai 1, 2/3. Caranya seperti apa? Caranya begini. Jadi 5 dibagi 3. 5 dibagi 3 hasilnya adalah 1. Karena 1 dikali 3, 3 ya. Kalau hasilnya 2, kalau kelebihan dia 6. Maka kita tulis angka 1 di atas. Itu dikali 3 sama dengan 3. Lalu dikurang 5 dikurang 3 sama dengan 2. Nah, cara menulis bilangan pecahan campurannya adalah seperti ini. Angka 1 yang di atas hasil utamanya kita taruh di depan jadi bilangan biasa. Lalu pengurangan 5 dengan 3 yaitu 2 kita jadikan dia sebagai pembilang. Dan angka 3 menjadi penyebutnya. Sehingga 5/3 sama dengan 1, 2/3. Nah, sekarang bagaimana sebaliknya? Bagaimana kita mengubah pecahan campuran ke bentuk pecahan biasa? Bisa loh, pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Misalnya angka 2/1/4. Bilangan biasa 2, pembilangnya 1 dan penyebutnya 4. Nah, caranya adalah bilangan biasa dikalikan penyebut ditambah pembilang. Ya, jadi di sini 2 dikali 4 ditambah 1. Ya, 2 dikali 4 ditambah 1. Bilangan biasanya dikali penyebutnya lalu ditambah pembilangnya. Per 4. 4-nya tetap, penyebutnya tetap ya, tidak bisa diganti. Sehingga 2 dikali 4 ditambah 1 menghasilkan 9 dibagi 4 atau 9/4. Jadi 2/1/4 dibentuk menjadi pecahan biasa menjadi 9/4. Supaya anak-anak lebih mahir, mari kita kerjakan tugas di halaman 161. Selamat mengerjakan. Dari pelajaran tadi, tentang pecahan biasa dan pecahan campuran, kita bisa merenungi beberapa hal ya. Coba perhatikan, 3/2 sama dengan 1/2 atau 1/2. Nilainya tetap sama. 3/2 sama dengan 1/2. Nilainya tetap sama, hanya berbeda tulisan angkanya saja. Lalu hikmahnya apa, Ustazah? Hikmahnya adalah segala bentuk fisik manusia itu mungkin bisa berbeda, tetapi nilai di hatinya yang membedakan dan yang menyamakan. Jadi tidak mungkin kita membedakan fisik seseorang karena itu hanya tampilan, tetapi nilainya sama, yaitu seorang manusia. Oke, Abu Hurairah radhiyallahu anhu melewatkan sebuah hadis bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Allah tidak pernah memandang bentuk rupa kalian atau harta kalian, tetapi Dia melihat hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari sini jelas bahwa bentuk rupa fisik seperti yang ada di bilangan tadi 3/2 atau 1/2 itu tidak dipandang ya, maksudnya tidak menjadikan seorang lebih mulia
dibandingkan amalannya. Maka anak-anak sekalian, mari kita perbanyak amalan kita ya. Sholat wajib, sholat sunnah, tilawah dan murojaahnya. Oke? Nah, anak-anak sekalian hebat dan solih dan solihah. Begitu tadi ya penjelasan Ustazah tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Semoga bermanfaat bagi kehidupan kita di masa kini dan juga masa depan. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.